Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bertemu lagi bersama saya dalam channel YouTube ini. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, umur panjang, sehat walafiat, serta alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah baginda kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan suatu kisah. Yaitu ada dulu seorang pemuda yang begitu soleh. Dia adalah seorang santri yang sedang menuntut ilmu. Dan dikisahkan sang pemuda tadi, dia pulang pesantren dan dia menyusuri sungai seperti ini. Sehingga dalam perjalanannya, ketika dia sedang lapar karena dia belum makan dari pagi, dia menemukan buah delima terbawa hanyut air. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil buah delima tadi dan memakannya. Namun ketika di tengah makan, baru setengah yang masuk ke dalam perutnya, dia teringat pesan sang guru. Kata guru, wahai santriku, jikalau kan ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, maka jauhilah makanan-makanan yang tidak halal bagimu. Maka dia takut dengan perkataan gurunya tadi, karena yakin buah delima yang dia makan itu adalah makanan yang tidak halal baginya. Maka dia berpikir, di manakah gerangan orang yang memiliki buah delima ini? Maka dia akhirnya kembali ke hulu air untuk mencari dari mana sumber buah delima ini. Maka terus dia mencari dan mencari, akhirnya dia bertemu dengan sebuah pohon delima yang sedang berbuah yang berada di pinggir kali. Maka akhirnya dia yakin buah delima ini yakin berasal dari pohon tersebut. Maka akhirnya sang pemuda mencari tahu siapakah gerangan yang memiliki pohon buah delima tadi. Maka akhirnya dia mendapat petunjuk bahwa yang memiliki buah delima tadi adalah seorang saudagar kaya yang ada di kampung tersebut. Maka dengan cepat dia mencari rumahnya, dan alhamdulillah dia bertemu dengan rumah Pak Haji yang dicari, yaitu yang memiliki buah delima tadi. Maka kemudian dia bertemu dengan Pak Haji dan menyatakan bahwa dia sudah memakan buah delima yang dia dapatkan hanyut di bawah air kali. Dan baru setengah dia makan, dan setengahnya dia kasih kepada Pak Haji yang memiliki buah delima tadi. Dan mengatakan dia ingin supaya buah delima yang sudah dia makan supaya dihalalkan sama Pak Haji. Dengan macam apapun syarat yang diajukan oleh Pak Haji, maka dia insya Allah siap untuk melakukannya. Maka Pak Haji tanpa berpikir panjang, dia langsung suka terhadap pemuda tadi. Maka kata Pak Haji, wahai pemuda, jikalau engkau betul ingin dihalalkan makanan yang sudah kau makan, dan itu adalah hak saya, maka kau harus menjadi pekerja di kebun saya selama 1 bulan tanpa kartu gaji. Maka sang pemuda tadi, walaupun dengan berat hati, namun dia harus sanggup melaksanakan syarat yang diajukan oleh Pak Haji. Kenapa? Karena dia ingin dihalalkan makanan yang sudah dia makan tadi. Maka akhirnya sang pemuda menyanggupi apa yang disyaratkan oleh Pak Haji. Dan kemudian sang pemuda pun akhirnya bekerja di kebun Pak Haji selama 1 bulan tanpa digaji. Kemudian setelah selesai dia menjalankan tugas selama 1 bulan penuh, dia bekerja sebagai tukang bersih
di kebun Pak Haji, maka akhirnya dia menghadap kembali ke rumah Pak Haji dan mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya yang pertama. Maka kata Pak Haji, wahai pemuda, itu belum cukup. Syarat yang pertama yang aku ajukan untuk menghalalkan makanan yang kau sudah makan tadi. Masya Allah, sang pemuda berpikir, ya Allah, hanya sepotong buah delima yang ku makan, tapi berat sekali yang aku harus lakukan untuk mendapatkan halal makanan tersebut. Namun karena dia sudah ingin sekali mendapatkan halal dari apa yang sudah dia makan, maka sang pemuda pun menyanggupi syarat yang kedua. Siap Pak Haji, walaupun dengan berat hati. Dan kata Pak Haji, wahai pemuda, syarat yang pertama sudah kau lakukan. Syarat yang kedua, kau harus menikahi dengan anakku. Kaget sang pemuda, ya Allah. Lalu bagaimana? Kata sang pemuda, saya ini kan hanya seorang santri yang tidak punya apa-apa. Dan Pak Haji belum tahu siapa saya. Kata Pak Haji, cukup bagi saya mengetahui kamu selama 1 bulan. Dan aku percaya kau telah menantu yang aku cari. Maka akhirnya sang pemuda pun mengatakan dengan berat hati, dia insya Allah sanggup. Namun kata Pak Haji, wahai sang pemuda, ketahuilah, anak ini yang akan menjadi calon istri adalah seorang wanita yang tidak bisa melihat. Dia matanya buta, dia telinganya tuli, dan dia mulutnya bisu, tidak bisa berbicara, dan dia lumpuh, tidak bisa jalan. Bagaimana? Apa kau masih mau menikahi dengan anakku yang keadaannya seperti tadi? Maka sang pemuda berpikir keras, ya Allah, bagaimana ini? Apakah aku harus menikah dengan anak Pak Haji yang seperti itu keadaannya? Akhirnya karena dia tidak ada pilihan lain untuk mendapatkan halal dari makanan yang dia makan, akhirnya dia menyanggupi. Maka kata sang pemuda tadi, saya insya Allah sanggup Pak Haji menikah dengan anak Pak Haji, walaupun keadaannya seperti itu, asalkan makanan yang sudah saya makan itulah sepotong buah delima, Pak Haji halalkan buat saya. Kata Pak Haji, ya saya halalkan, asalkan kau menikah dengan anakku. Akhirnya terjadilah akad pernikahan yang tidak dihadiri oleh beberapa orang dan tanpa ada penghulu, langsung sama bapaknya dinikahkan. Maka terjadilah prosesi pernikahan dengan secara singkat. Maka sang Pak Haji sekarang menjadi mertua, dan si santri pun pemuda tadi menjadi seorang menantu, yang itu menantu orang yang kaya raya. Sebab Pak Haji adalah saudagar kaya, orang yang paling kaya raya di kampung itu. Namun santri masih bingung. Kenapa? Karena istri yang dia nikahi adalah orangnya yang cacat, tidak bisa melihat, tidak mendengar, dan dia bisu, dan dia juga lumpuh, tidak bisa berjalan. Ketika malam pun tiba, lalu Pak Haji menyuruh sama sang santri, wahai kau menantu, kau sekarang sudah sah menjadi suami daripada anakku. Kau silakanlah masuk ke dalam kamar anakku, karena kau sekarang sudah sah menjadi menantuku dan anakku sudah sah menjadi istriku. Maka sang pemuda dengan berat sekali dia melangkahkan kaki, dan dengan hati yang berdegup-degup dia akhirnya membuka pintu kamar istrinya tadi. Ketika dia melihat, ternyata di dalam kamar yang terdapat adalah seorang wanita yang cantik dan jelita, dan dia tidak lumpuh, normal. Matanya begitu lentik dan indah, bibirnya begitu tipis dan menawan. Lalu dia perasaan sang santri tadi dan keluar lagi dari kamar. Kenapa? Karena dia merasa takut, saya takut salah kamar. Karena yang diceritakan sama Pak Haji, istrinya itu tidak seperti itu. Istrinya adalah wanita yang cacat.
Maka dia kembali kepada sang Pak Haji. Bapak, apa saya tidak salah kamar ketika tadi saya masuk? Kenapa? Karena yang di dalam kamar itu tidak sama dengan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Haji tadi. Maka sang Pak Haji pun bertutur, wahai anakku, wahai menantuku, itulah anakku yang aku nikahkan tadi denganmu. Lalu kenapa aku bilang tadi anakku, dia cacat, tidak melihat? Kenapa? Karena memang anakku, makanya belum pernah diperlihatkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa anakku saya katakan tadi tuli tidak mendengar? Karena anakku juga tidak pernah telinganya mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa anakku dikatakan tadi bisu? Karena anakku juga tidak pernah digunakan mulutnya untuk menggunjing, untuk menggibah, untuk mencibir, untuk memaki orang-orang lain. Dan kenapa anakku tadi dibilang lumpuh? Karena kaki anakku belum pernah digunakan untuk melangkahkan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah anakku yang tadi sudah kunikahkan denganmu, dan dia adalah istrimu yang sah. Alhamdulillah. Maka sang santri tadi merasa alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat dengan adanya buah delima yang dia makan, akhirnya dia bertemu dengan istri yang idaman, istri yang salehah, cantik jelita, dan juga anak seorang saudagar yang kaya raya. Maka akhirnya sang santri pun menjadi suami dan istri yang penuh dengan cinta, penuh dengan harmonis, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan dikaruniai anak seorang lelaki yang bernama Muhammad, yaitu bin Idris bin Abbas As-Syafi'i. Itulah kisah tadi yang saya ceritakan, adalah ayahnya daripada imam besar, ulama yang sangat terkenal, madhabnya diikuti di seluruh dunia. Itulah Imam Syafi'i, yaitu ayahnya tadi Muhammad Idris, sang pemuda tadi yang begitu soleh, yang begitu waro. Dia sangat berhati-hati dalam segala tingkah dan jujur, sehingga dia mendapatkan istri yang solehah. Itulah Siti Roqayah tadi. Kemudian dari perkawinan tadi Muhammad Idris bin Abbas dengan Siti Roqayah tadi melahirkan seorang ulama besar, yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas Asy-Syafi'i. Beliau adalah Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kisah singkat bagaimana seorang pemuda mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan istri yang solehah dan juga menjadi menantu orang yang kaya raya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat yang soleh, jujur, dan juga dia yakin dengan apa yang dia lakukan, hanya ingin mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita kisah singkat ini bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.